Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat untuk semua penonton dimanapun Anda berada. Kali ini, kami akan membawakan sebuah cerita menegangkan yang terinspirasi dari kisah nyata seorang TKW di Arab Saudi. Sebuah perjalanan penuh cobaan, di mana keadilan dan keberanian diuji hingga batas. Jangan lupa subscribe, bagikan, dan beritahu kami Anda berasal dari kota mana. Sholawat serta salam, mari kita panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW. Rina adalah seorang wanita muda asal Purwokerto yang penuh semangat. Di usianya yang ke-27, ia memutuskan menjadi tenaga kerja wanita (TKW) di Arab Saudi demi membantu keluarganya yang dililit utang. Bermodalkan tekad dan doa ibunya, Rina berharap hidupnya berubah menjadi lebih baik. Namun, siapa sangka, awal mimpi indahnya justru menjadi jalan penuh duri. Ia bekerja pada sebuah keluarga kaya di Riyadh. Awalnya, majikannya, Tuan Farid, terlihat baik hati. Rina diberi tugas menjaga rumah dan memasak. Lingkungan itu terasa asing, tetapi Rina mencoba menyesuaikan diri. Hari-hari pertama berjalan lancar. Hingga suatu hari, perhiasan mahal milik istri majikannya hilang. Tuduhan langsung diarahkan kepada Rina. "Hanya kau yang mungkin melakukannya," bentak istri Tuan Farid dengan nada tinggi. Rina terguncang. Ia mencoba menjelaskan, "Saya tidak mencuri, madam. Saya hanya di dapur sepanjang waktu." Tapi kata-katanya tak didengar. Tuduhan itu seperti palu yang menghancurkan kepercayaannya kepada dunia. Keadaan semakin buruk ketika polisi setempat datang dan membawa Rina ke kantor polisi. Semua terasa seperti mimpi buruk yang tak berujung. Ia hanya bisa berdoa dalam hati, berharap keajaiban datang. Di dalam sel penjara yang dingin, Rina duduk termenung. Ia merasakan kesepian yang luar biasa. Namun, ada sesuatu yang tak biasa terjadi malam itu. Seekor ular besar dengan mata yang bersinar muncul di sudut sel. Tubuhnya hitam legam dengan corak emas di bagian kepala. Rina tercengang, tetapi anehnya, ia tidak merasa takut. Ular itu mendekatinya perlahan, seolah menyampaikan pesan tanpa kata-kata. Rina merasa tenang, dan doa-doanya semakin khusyuk. "Ya Allah, jika Engkau memang menempatkan aku di sini untuk suatu alasan, tunjukkanlah jalan keluarnya." Tanpa ia sadari, penjaga penjara yang mendengar cerita tentang ular itu mulai merasa takut mendekati selnya. Kejadian ini hanya awal dari peristiwa yang lebih besar, yang akan mengubah hidup Rina selamanya. Malam itu, Rina tidak bisa tidur. Ular besar dengan corak emas itu masih melingkar di sudut sel, matanya menyala dalam kegelapan. Anehnya, meskipun penampilannya menakutkan, keberadaannya memberikan rasa aman. Ia merasa bahwa kehadiran ular itu bukan ancaman, melainkan perlindungan. Penjaga penjara yang bertugas malam itu, seorang pria tua bernama Khalid, merasa ada sesuatu yang aneh. "Ada apa dengan sel wanita itu?" gumamnya. Sejak kemunculan ular tersebut, desas-desus menyebar cepat di antara para tahanan dan petugas. Beberapa menganggap itu sebagai tanda kutukan, sementara yang lain percaya Rina memiliki kekuatan gaib. Keesokan paginya, majikannya, Tuan Farid, datang untuk memastikan Rina mendapatkan hukuman yang pantas. Ia berbicara lantang kepada kepala penjara. "Pastikan dia dihukum sesuai hukum. Dia telah mencuri barang milik keluarga saya." Rina, yang dibawa keluar untuk diinterogasi, tetap tenang. Matahari pagi menyinari wajahnya yang terlihat lelah, tetapi penuh keyakinan. Di tengah tekanan itu, ia berkata, "Saya tidak bersalah. Jika memang ada keadilan, kebenaran akan muncul." Kepala penjara, seorang pria bernama Yusuf, memandangi Rina dengan tatapan penuh tanya. Ia tahu bahwa hukuman bagi pencuri sangat berat di Arab Saudi, tetapi ada sesuatu dalam diri Rina yang membuatnya ragu. Ia pun memutuskan untuk menunda eksekusi hukuman, sambil menunggu bukti lebih lanjut. Di dalam sel, ular itu masih setia menemani. Kali ini,
Rina mencoba berbicara dengannya, meskipun tahu itu terdengar gila. "Siapa kamu sebenarnya? Kenapa kamu di sini?" tanyanya pelan. Ular itu hanya diam, tetapi kehadirannya memberikan rasa nyaman yang tidak bisa dijelaskan. Beberapa hari berlalu dan kabar tentang ular penjaga Rina semakin menyebar. Tahanan lain mulai memandangnya dengan rasa takut sekaligus penasaran. Salah satu tahanan bahkan berbisik, "Dia bukan manusia biasa. Ular itu pasti penjaga gaibnya." Di sisi lain, istri Tuan Farid mulai gelisah. Ia tahu bahwa tuduhannya terhadap Rina tidak sepenuhnya benar. Barang yang diklaim hilang sebenarnya disembunyikannya sendiri, sebagai upaya untuk menutupi kesalahan pribadinya. Namun, ia tidak pernah menyangka akan ada efek sebesar ini. Rina hanya bisa berserah kepada Allah. Setiap malam, ia berdoa sambil menatap ular penjaganya. "Jika Engkau memang mengirimnya untuk melindungiku, bimbinglah aku melewati cobaan ini." Namun, apa yang terjadi di malam berikutnya membuat semua orang di penjara itu tercengang. Besar itu tidak hanya menjadi penjaga, tetapi juga menjadi pelindung nyata ketika sebuah ancaman tak terduga muncul di dalam penjara. Malam itu, suasana penjara terasa lebih sunyi dari biasanya. Namun, ada ketegangan yang tak kasat mata, seperti badai yang sedang menunggu waktu untuk pecah. Para tahanan lain, meskipun berada di ruangan berbeda, tidak bisa menyembunyikan rasa takut mereka terhadap ular besar yang dikabarkan menjaga Rina. Di balik dinding penjara, sekelompok orang tengah merencanakan sesuatu yang licik. Mereka adalah orang-orang suruhan yang dibayar mahal oleh Tuan Farid. Tugas mereka adalah membuat Rina terlihat bersalah di mata semua orang, bahkan jika itu berarti membahayakan nyawanya. "Pastikan dia tidak bisa membela diri," bisik salah satu pria kepada rekannya. "Kita harus menyelesaikan ini malam ini juga." Tuan Farid tidak mau menunggu lebih lama. Rina, yang sedang duduk bersandar di dinding selnya, merasa ada sesuatu yang tidak beres. Ia mulai berdoa, seperti biasa, memohon perlindungan dari Allah. Ular besar di sudut sel mendadak bergerak, mengangkat kepalanya seolah-olah mencium bahaya yang semakin dekat. Tidak lama kemudian, suara langkah kaki terdengar mendekat. 3 pria bertopeng membuka pintu sel Rina dengan paksa. Salah satu dari mereka menodongkan pisau ke arahnya. "Kau harus mengaku, atau kau tidak mau akan keluar dari sini hidup-hidup," ancamnya dengan nada dingin. Rina berusaha tetap tenang, meskipun jantungnya berdegup kencang. "Saya tidak akan mengaku untuk sesuatu yang tidak saya lakukan," jawabnya tegas, meskipun matanya menunjukkan ketakutan. Sebelum pria itu sempat melangkah lebih dekat, ular besar itu meluncur dengan kecepatan luar biasa. Suara desisnya memenuhi ruangan, membuat para pria suruhan itu terkejut dan mundur. Mereka tidak menyangka akan menghadapi makhluk sebesar itu di dalam sel yang gelap. "Astagfirullah, apa itu?" teriak salah satu dari mereka, menjatuhkan pisaunya karena ketakutan. Ular itu berdiri tegak, dengan tubuhnya yang besar melingkar di depan Rina, seperti tameng hidup yang siap melindunginya. Salah satu pria mencoba menyerang ular itu dengan tongkat yang dibawanya, tetapi upaya itu sia-sia. Dengan satu gerakan cepat, ular tersebut melingkari kaki pria itu dan menjatuhkannya ke lantai. Pria lain segera berlari keluar, meninggalkan rekannya yang kini tidak berdaya. Keributan itu memancing perhatian penjaga penjara. Khalid dan beberapa petugas lainnya segera datang dan melihat ular besar itu berdiri di tengah sel, melindungi Rina. "Apa yang terjadi di sini?" seru Khalid, mencoba memahami situasi. Rina hanya bisa menangis dan menunjuk pria yang terjatuh di lantai. "Mereka mencoba mencelakai saya. Ular ini menyelamatkan saya." Keberadaan ular itu sekali lagi menjadi pusat perhatian. Khalid, yang awalnya menganggap cerita tentang ular ini hanyalah rumor, kini melihat langsung betapa makhluk itu menjadi pelindung bagi Rina. Namun, kejadian ini hanya membuka babak baru dalam cobaan yang harus dihadapinya. Pagi itu,
penjara Riyadh dipenuhi dengan bisik-bisik para penjaga dan tahanan. Peristiwa malam sebelumnya membuat nama Rina semakin menjadi pusat perhatian. Ular besar yang menjaga selnya telah membuat banyak orang takjub sekaligus takut. Bahkan Khalid, penjaga yang dikenal tegas, mulai percaya bahwa ada kekuatan gaib yang melindungi wanita itu. Di sisi lain, kejadian tersebut semakin membuat Tuan Farid dan istrinya gelisah. Mereka tidak menyangka rencana kotor untuk menjatuhkan Rina akan gagal total. Istri Tuan Farid, Yasmin, mulai menunjukkan tanda-tanda ketakutan. Hatinya bergejolak dengan rasa bersalah, tetapi ia belum cukup berani untuk mengakui kebenaran. Di dalam selnya, Rina tetap tenang, meskipun beban mental yang ia rasakan semakin berat. Ia hanya bisa berserah kepada Allah. Ular besar itu masih ada di sudut sel. Tubuhnya melingkar dengan mata yang waspada. "Kau adalah bukti bahwa aku tidak sendirian," bisik Rina pada ular itu. Sementara itu, kepala penjara Yusuf mulai mengambil tindakan. Ia memerintahkan pemeriksaan ulang terhadap kasus Rina. Yusuf bukan orang yang mudah dipengaruhi tekanan, meskipun Tuan Farid berusaha memaksanya agar segera menghukum Rina. "Keadilan harus ditegakkan," katanya tegas. Hari itu, Yasmin, istri Tuan Farid, dipanggil untuk memberikan pernyataan tambahan. Ia duduk di ruang interogasi dengan gugup. Yusuf memandangnya tajam. "Nyonya Yasmin, Anda yakin barang Anda benar-benar dicuri oleh Rina?" Tanyanya pelan namun penuh tekanan. Yasmin terdiam. Kedua tangannya menggenggam erat. Ia tahu bahwa kebohongannya semakin sulit ditutupi, namun ia tetap mencoba bertahan. "Ya, saya yakin. Dia satu-satunya yang mungkin melakukannya," katanya, meskipun nada suaranya terdengar ragu. Yusuf tidak puas dengan jawaban itu. Ia memutuskan untuk memeriksa barang bukti secara langsung di rumah Tuan Farid. Bersama beberapa petugas, ia memulai pencarian. Sesuatu yang mengejutkan terjadi. Barang yang diklaim hilang ternyata ditemukan di laci lemari kamar Yasmin. Yusuf memandangi Yasmin dengan tajam. "Bagaimana barang ini bisa ada di sini, Nyonya?" tanyanya tegas. Yasmin tidak bisa menjawab. Wajahnya memucat dan ia mulai gemetar. Akhirnya, di bawah tekanan, Yasmin mengakui semuanya. Saya yang menyembunyikannya," katanya dengan suara bergetar. "Saya takut Tuan Farid akan marah karena saya terlalu boros. Jadi saya berpura-pura kehilangan perhiasan itu dan menyalahkan Rina." Pengakuan itu membuat semua orang terdiam. Yusuf segera memutuskan untuk membebaskan Rina dari tuduhan. Namun, ia tahu bahwa tugasnya belum selesai. Masih ada pertanyaan besar yang menghantui pikirannya. Siapa ular besar itu dan bagaimana ia bisa muncul di sel Rina? Malam itu, setelah pengakuan Yasmin, suasana di penjara Riyadh terasa berbeda. Kepala penjara Yusuf memutuskan untuk memanggil Rina ke ruangannya. "Rina, Anda telah melalui banyak hal. Saya perlu mendengar langsung dari Anda. Apa yang sebenarnya terjadi? Dan bagaimana Anda bisa memiliki penjaga seperti itu?" tanyanya hati-hati. Rina menatap Yusuf, matanya dipenuhi rasa syukur sekaligus kelelahan. "Pak Yusuf, saya hanya wanita biasa. Saya tidak tahu mengapa ular itu datang kepada saya. Namun, di desa tempat saya berasal, ada kepercayaan bahwa kami dilindungi oleh makhluk-makhluk gaib, terutama saat kami dalam bahaya." Yusuf terdiam, mencoba mencerna penjelasan itu. Ia bukan orang yang mudah percaya pada hal-hal supranatural, tetapi apa yang dilihatnya dengan mata kepala sendiri membuatnya ragu. "Apakah Anda pernah melihat ular itu sebelum berada di sini?" Rina mengangguk pelan. "Ya, saat saya masih kecil, di desa saya di Purwokerto, ada tradisi leluhur. Keluarga saya sering bercerita bahwa kami memiliki penjaga, makhluk yang diturunkan dari generasi ke generasi. Namun, saya tidak pernah menganggapnya serius. Sampai sekarang." Sementara itu, berita tentang ular penjaga Rina mulai menyebar luas.
para tahanan di penjara berbicara tentang kejadian malam sebelumnya. Sementara penjaga seperti Khalid mulai menjaga jarak dari sel Rina. "Dia bukan wanita biasa," bisik Khalid kepada rekan-rekannya. Di luar penjara, Tuan Farid merasa tertekan. Setelah pengakuan istrinya, reputasi keluarganya mulai dipertanyakan. Ia mencoba menghentikan penyelidikan lebih lanjut dengan menggunakan pengaruh dan uangnya. Tetapi Yusuf tetap teguh. "Hukum adalah hukum, Tuan Farid. Tidak ada yang bisa mengubah kebenaran," kata Yusuf tegas. Di sisi lain, Yasmin merasa semakin bersalah. Ia memutuskan untuk mengunjungi Rina di penjara. Saat bertemu, ia menangis terisak-isak. "Rina, saya minta maaf. Saya telah membuat hidupmu menjadi neraka," katanya sambil memegangi tangan Rina. Rina memandang Yasmin dengan mata yang penuh keikhlasan. "Madam, saya sudah memaafkan Anda. Semua ini adalah ujian dari Allah. Saya yakin setiap orang bisa berubah." Namun, kejadian berikutnya membawa cerita ini ke arah yang lebih tak terduga. Malam itu, ular besar kembali muncul. Kali ini tidak hanya untuk melindungi Rina, tetapi juga untuk memberikan peringatan kepada mereka yang berniat jahat. Salah satu tahanan yang mencoba mencuri dari sel lain, tiba-tiba berteriak histeris, mengatakan bahwa ia melihat ular besar yang sama menghadangnya di lorong penjara. "Makhluk itu ada di mana-mana," gumam Khalid dengan wajah penuh ketakutan. Dan tampaknya, ia tidak hanya melindungi Rina, tetapi juga menjaga keadilan di tempat ini. Yusuf mulai merasa bahwa kasus ini lebih dari sekadar persoalan hukum. Ada kekuatan besar yang bekerja di balik layar, dan ia harus mencari tahu apa artinya semua ini. Meskipun Yasmin telah mengakui kesalahannya dan kebenaran mulai terungkap, kehidupan Rina di penjara masih belum sepenuhnya tenang. Kepala penjara Yusuf mencoba menyelesaikan kasus ini dengan adil, tetapi tekanan dari pihak keluarga Farid semakin berat. "Dia tidak bisa dibiarkan bebas begitu saja," kata Tuan Farid dengan nada marah saat bertemu Yusuf. "Dia telah mempermalukan keluarga saya. Apapun yang terjadi, dia harus dihukum." Namun, Yusuf tidak bergeming. "Tuan Farid, kami telah menemukan bukti bahwa istri Anda sendiri yang bertanggung jawab atas semua ini. Menurut hukum, Rina tidak bersalah." Rina, yang mendengar percakapan itu dari jauh, hanya bisa menunduk dan berdoa. Ia tahu bahwa Tuan Farid tidak akan menyerah begitu saja. Sementara itu, ular besar yang menjadi pelindungnya tetap berada di sel, seperti penjaga setia yang tidak pernah lengah. Malam itu, suasana penjara kembali mencekam. Beberapa penjaga melaporkan bahwa mereka melihat ular besar itu bergerak di lorong, meskipun pintu sel Rina terkunci rapat. Salah satu penjaga bahkan mengaku mendengar suara desis dari kejauhan, seolah ada sesuatu yang mengawasinya. Di sisi lain, Yasmin, yang merasa bersalah, memutuskan untuk berbicara kepada publik. Dalam sebuah pertemuan dengan kepala penjara dan beberapa media lokal, ia mengakui bahwa semua tuduhan terhadap Rina adalah rekayasa. "Saya yang salah. Saya menuduh Rina tanpa alasan karena takut suami saya tahu kesalahan saya. Dia tidak bersalah." Pengakuan itu menjadi titik balik dalam kasus ini. Namun, Tuan Farid tidak menerimanya begitu saja. "Ini adalah aib bagi keluarga saya," teriaknya di depan semua orang. "Saya akan memastikan Rina tetap mendapatkan hukumannya, apapun yang terjadi." Yusuf merasa semakin tertekan. Ia tahu bahwa kasus ini tidak lagi hanya soal hukum, tetapi juga soal kekuasaan. Dalam hatinya, ia mulai memahami bahwa keberadaan ular besar itu bukan kebetulan. Ia percaya bahwa Rina memang dilindungi oleh sesuatu yang lebih besar daripada dirinya. Malam berikutnya, sesuatu yang aneh kembali terjadi. Salah satu suruhan Tuan Farid mencoba menyusup ke penjara untuk mencelakai Rina. Namun, sebelum ia sempat mendekati sel, ia ditemukan tak sadarkan diri di lorong dengan luka bekas gigitan di kakinya. Para penjaga segera memeriksa lokasi tersebut, tetapi tidak menemukan jejak ular.
Mereka hanya menemukan jejak melingkar di lantai yang seolah menunjukkan kehadiran makhluk besar. Khalid, yang sudah mulai percaya pada hal-hal gaib, berkata pelan. Dia tidak hanya melindungi Rina, tetapi juga menghukum siapapun yang berniat jahat. Rina hanya bisa mengucap syukur. Ya Allah, jika ini adalah caramu menunjukkan kebenaran, maka aku ikhlas menjalani ujian ini. Namun, di luar penjara, konflik dengan keluarga Farid semakin memanas. Mereka berencana melakukan sesuatu yang jauh lebih besar untuk menyingkirkan Rina, bahkan jika itu berarti melibatkan kekuasaan setempat. Rina duduk termenung di sudut selnya. Hari-hari berlalu, tetapi tekanan yang ia hadapi semakin berat. Ia tahu, meskipun Yasmin telah mengakui kesalahannya, Tuan Farid tidak akan menyerah begitu saja. Ular besar yang selalu menjaganya kini menjadi satu-satunya harapan di tengah situasi yang semakin memburuk. Di luar penjara, Tuan Farid mulai menyusun rencana baru. Ia menghubungi seorang pejabat setempat yang memiliki kekuasaan besar. Dengan imbalan yang menggiurkan, Tuan Farid memohon bantuan untuk memastikan Rina tetap dihukum, meskipun bukti telah membebaskannya. Saya tidak peduli bagaimana caranya, kata Tuan Farid dengan nada dingin. Yang penting, nama keluarga saya harus bersih. Buatlah dia menjadi kambing hitam. Pejabat itu, yang dikenal licik, setuju untuk membantu. Ia memerintahkan agar berkas kasus Rina diubah, menambahkan bukti palsu yang seolah menunjukkan bahwa Rina memang bersalah. Di dalam penjara, Yusuf mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Suatu malam, Yusuf memanggil Rina ke ruangannya untuk berbicara secara pribadi. Rina, saya tahu Anda tidak bersalah, tetapi Anda harus berhati-hati. Ada orang-orang berkuasa yang ingin menjatuhkan Anda, meskipun kebenaran ada di pihak Anda, katanya dengan nada serius. Rina mengangguk pelan. Pak Yusuf, saya hanya bisa berserah kepada Allah. Jika ini ujian, saya yakin Dia akan menunjukkan jalan keluar. Di sisi lain, ular besar itu terus menjadi bahan perbincangan. Para penjaga penjara mulai menganggapnya sebagai makhluk mistis yang membawa pesan dari dunia lain. Beberapa bahkan mulai memperlakukannya dengan rasa hormat, meninggalkan makanan di dekat sel Rina sebagai tanda penghormatan. Namun, ketegangan memuncak ketika malam itu, sekelompok pria bersenjata datang ke penjara. Mereka adalah suruhan pejabat yang bekerja sama dengan Tuan Farid. Tujuan mereka adalah mengambil Rina secara paksa dan memastikan ia tidak pernah bebas. Malam itu menjadi saksi kekuatan luar biasa dari ular penjaga Rina. Saat pria-pria itu membuka sel dengan paksa, ular besar itu menyerang dengan kecepatan kilat. Salah satu dari mereka berteriak ketakutan. Ini bukan ular biasa, ini adalah kutukan. Pria-pria itu mundur dalam kepanikan, tetapi ular besar itu tidak berhenti. Ia menghalangi setiap jalan keluar, memaksa mereka untuk meninggalkan penjara dengan rasa malu dan ketakutan. Khalid, yang menyaksikan kejadian itu dari jauh, berkata kepada Yusuf, "Ini adalah tanda. Kita harus melindungi Rina, apapun risikonya." Namun, Yusuf tahu bahwa konflik ini belum selesai. Ia memutuskan untuk membawa kasus ini ke tingkat yang lebih tinggi, mencari bantuan dari pengadilan yang lebih adil. Di sisi lain, Rina kembali ke selnya, berlutut, dan berdoa dengan air mata yang mengalir. "Ya Allah, aku tidak tahu apa yang akan terjadi, tetapi aku percaya padamu," bisiknya pelan. Di luar penjara, Tuan Farid semakin frustrasi. Rencananya gagal total, dan ia mulai kehilangan kendali. Namun ia belum menyerah. Kali ini, ia memutuskan untuk menghadapi Rina secara langsung, membawa ancaman yang lebih besar daripada sebelumnya. Tuan Farid tiba di penjara Riyadh dengan wajah yang tampak penuh amarah. Dengan pengaruhnya, ia berhasil mendapatkan izin untuk berbicara langsung dengan Rina di selnya. Khalid, penjaga yang mulai menghormati Rina, merasa ada sesuatu yang tidak beres, tetapi ia tidak bisa menolak perintah atasan. Ketika Tuan Farid melangkah masuk ke sel,
Ular besar itu langsung bergerak, melingkar di dekat Rina, seolah siap melindunginya. Namun Farid tetap berjalan mendekat dengan ekspresi dingin. "Kau pikir ular ini akan menyelamatkanmu selamanya, hah?" Tanyanya dengan nada penuh penghinaan. Rina menatapnya dengan tenang. "Tuan, saya tidak tahu apa yang Anda inginkan lagi. Istri Anda sudah mengakui kebenarannya. Mengapa Anda masih ingin menjatuhkan saya?" Farid tersenyum sinis. "Ini bukan soal kebenaran, Rina. Ini soal nama baik keluarga saya. Aku tidak peduli apa yang sebenarnya terjadi. Yang penting kau dihukum. Orang seperti kau tidak pantas melawan orang seperti aku." Ular besar itu mendesis keras, membuat Farid terdiam sejenak. Namun, ia segera menguasai dirinya. "Kau pikir makhluk ini bisa melindungimu selamanya? Kau salah besar," katanya sambil melangkah keluar dengan wajah penuh kebencian. Setelah pertemuan itu, Farid menyusun rencana terakhirnya. Ia memerintahkan orang-orangnya untuk meracuni ular besar itu. Jika ular itu mati, Rina tidak akan punya perlindungan lagi, katanya kepada anak buahnya. Malam itu, para suruhannya menyelinap ke penjara dengan membawa racun mematikan. Mereka berusaha mendekati sel Rina, tetapi sesuatu yang tidak mereka duga terjadi. Ular besar itu tampaknya menyadari bahaya yang mendekat. Dengan kecepatan yang luar biasa, ia melompat dan menyerang mereka sebelum mereka sempat melakukan apapun. Teriakan mereka memecah keheningan malam. Para penjaga berlari untuk melihat apa yang terjadi dan menemukan 3 pria tergeletak di lantai dengan wajah penuh ketakutan. Khalid yang melihat kejadian itu bergumam, "Makhluk ini tidak hanya pelindung, ia adalah simbol keadilan." Rencana Farid untuk membunuh ular itu gagal total, tetapi ia tidak menyerah. Ia menghubungi pejabat tinggi yang bersedia membantunya untuk mengatur agar Rina dieksekusi secepat mungkin. "Jika hukum tidak bisa menghukum dia, maka kita akan membuat hukum kita sendiri," katanya dengan nada dingin. Di sisi lain, kepala penjara Yusuf semakin yakin bahwa ada sesuatu yang istimewa dengan Rina. Ia mulai mencari cara untuk melindunginya dari ancaman Farid. "Aku tidak akan membiarkan orang tidak bersalah dihukum hanya karena kekuasaan," katanya kepada Khalid. Namun, waktu terus berjalan dan ancaman Farid semakin mendekat. Di tengah malam, Rina kembali berdoa dengan khusyuk. "Ya Allah, aku tidak tahu apa lagi yang akan mereka lakukan. Tapi aku percaya pada keadilan-Mu. Aku percaya bahwa kebenaran akan selalu menang." Ular besar itu mendekatinya, seolah memahami doa yang ia panjatkan. Mata ular itu bersinar dalam gelap, membawa ketenangan yang tidak bisa dijelaskan. Rina tahu, apapun yang terjadi, ia tidak sendiri. Pagi itu, penjara Riyadh dipenuhi ketegangan. Tuan Farid berhasil menggunakan pengaruhnya untuk mendesak pengadilan agar menjadwalkan sidang terakhir untuk kasus Rina. Farid berusaha memutarbalikkan fakta, mengklaim bahwa ular yang menjaga Rina adalah bukti bahwa ia bersekutu dengan ilmu hitam. Dia tidak hanya pencuri, tapi juga membawa kutukan. Ujar Farid di depan hakim, mencoba menanamkan rasa takut kepada semua orang. Rina dibawa ke ruang sidang dengan tangan terikat. Di sana, semua mata tertuju padanya. Namun, ia tetap tenang, meskipun ancaman hukuman semakin nyata. Yusuf hadir sebagai saksi dan membawa pengakuan Yasmin sebagai bukti utama. Namun, Farid tidak berhenti mencari celah untuk menyingkirkan Rina. Hakim, seorang pria tua yang dikenal bijaksana, memandangi Rina dengan penuh perhatian. "Rina, apakah Anda memiliki sesuatu yang ingin disampaikan sebelum kami mengambil keputusan?" tanyanya. Rina menarik napas dalam-dalam, lalu berbicara dengan suara tenang. "Yang mulia, saya tidak pernah melakukan apa yang dituduhkan kepada saya. Saya hanya seorang pekerja yang berusaha mencari nafkah untuk keluarga saya. Semua yang terjadi adalah ujian dari Allah, dan saya percaya kebenaran akan terungkap." Tiba-tiba, suara gaduh terdengar dari luar ruang sidang.
Semua orang menoleh saat seekor ular besar meluncur masuk ke dalam ruangan. Ular itu bergerak dengan anggun, namun matanya bersinar tajam, membuat semua orang yang melihatnya merasa gentar. Hakim terkejut, tetapi tidak panik. "Apa ini?" tanyanya dengan nada bingung. Farid yang duduk di barisan depan tampak pucat pasi. "Itu ularnya, ular itu adalah kutukan," teriaknya mundur ke belakang. Namun, ular itu tidak menyerang siapapun. Ia berhenti di depan Rina, melingkar di kakinya seperti perisai hidup. Suasana di ruang sidang berubah menjadi sunyi. Semua orang merasakan sesuatu yang berbeda. Bukan rasa takut, tetapi rasa hormat yang tidak bisa dijelaskan. Hakim yang mencoba menjaga ketenangannya berkata, "Makhluk ini tidak menyerang, tetapi melindungi. Ini adalah pertanda bahwa ada sesuatu yang lebih besar sedang bekerja di sini." Farid yang merasa rencananya gagal berdiri dengan marah. "Ini tidak masuk akal. Ini trik. Dia pasti bersekongkol dengan iblis," teriaknya mencoba memprovokasi orang-orang. Namun, sebelum Farid sempat melangkah lebih jauh, ular besar itu mendesis keras, membuatnya terdiam. Desis itu begitu nyaring hingga seolah menjadi peringatan terakhir. Yasmin yang hadir sebagai saksi berdiri dan berbicara dengan suara tegas. "Yang mulia, suami saya telah berbohong untuk melindungi harga dirinya. Semua tuduhan terhadap Rina adalah kebohongan belaka. Barang yang hilang ditemukan di kamar saya, dan saya sendiri yang menyembunyikannya. Rina tidak bersalah." Pengakuan itu memecah keheningan. Hakim memandang Yasmin dengan tatapan penuh pertimbangan. Setelah jeda panjang, ia akhirnya berkata, "Dengan bukti yang ada dan pengakuan dari saksi utama, saya memutuskan bahwa Rina tidak bersalah dan bebas dari semua tuduhan." Rina terdiam, air mata mengalir di pipinya. Doa-doanya telah dijawab. Namun, sebelum ia sempat merasakan kelegaan penuh, Hakim melanjutkan, "Namun, saya harus memperingatkan Tuan Farid. Pengadilan ini tidak akan mentolerir tindakan manipulasi dan kebohongan seperti ini lagi." Farid tidak bisa berkata apa-apa. Wajahnya merah padam, tetapi ia tidak bisa melawan keputusan tersebut. Dengan rasa malu, ia meninggalkan ruang sidang bersama Yasmin. Ular besar itu seolah tahu tugasnya selesai, perlahan bergerak keluar dari ruang sidang. Semua orang yang melihatnya hanya bisa terdiam, merasa telah menyaksikan sesuatu yang luar biasa. Rina berjalan keluar dari ruang sidang dengan langkah yang ringan, tetapi penuh rasa syukur. Udara pagi Riyadh terasa berbeda, lebih hangat, seolah-olah alam menyambut kebebasannya. Yusuf menemaninya keluar dari gedung pengadilan. Senyum kecil menghiasi wajahnya. "Rina, Anda adalah contoh bahwa kebenaran selalu menemukan jalannya, meskipun jalannya panjang dan sulit," katanya. Rina mengangguk sambil tersenyum. "Saya hanya percaya pada keadilan Allah, Pak Yusuf. Semua yang terjadi adalah kehendaknya." Di luar gedung pengadilan, orang-orang yang sebelumnya meragukan Rina kini menyambutnya dengan rasa hormat. Banyak yang terinspirasi oleh keberaniannya menghadapi ketidakadilan, terlebih dengan kehadiran ular besar yang seolah menjadi simbol kekuatan gaib yang melindunginya. Namun, ada satu pertanyaan yang masih menggantung. Kemana ular besar itu pergi? Setelah kejadian di ruang sidang, tidak ada seorang pun yang melihatnya lagi. Bahkan para penjaga penjara yang semula takut pada ular itu merasa kehilangan sesuatu yang luar biasa. Khalid yang mengantar Rina hingga keluar penjara berkata pelan, "Makhluk itu tidak hanya melindungi Anda, Rina. Ia mengajarkan kami semua tentang keberanian dan keadilan." Rina hanya tersenyum. Dalam hatinya, ia merasa ular besar itu adalah pesan dari leluhurnya, sebuah wujud perlindungan yang telah dijanjikan sejak ia kecil. Ia berdoa dalam hati agar ular itu kembali ke tempatnya dengan damai. Setelah bebas, Rina memutuskan untuk kembali ke Indonesia. Dengan bantuan Yusuf, ia mengurus semua dokumen yang diperlukan. Dalam perjalanan pulang,
Rina tak henti-hentinya memanjatkan syukur. Ya Allah, Engkau telah menunjukkan keadilan-Mu. Aku bersyukur atas perlindungan-Mu di setiap langkahku, bisiknya pelan. Di desa kecilnya di Purwokerto, Rina disambut hangat oleh keluarga dan tetangganya. Mereka semua telah mendengar kabar tentang kejadian luar biasa itu. Banyak yang datang ke rumahnya, ingin mendengar cerita langsung dari Rina tentang ular besar yang telah menjadi pelindungnya. Benarkah ular itu muncul setiap kali kau dalam bahaya? Tanya salah satu tetangganya. Rina hanya tersenyum dan menjawab, saya tidak tahu mengapa dia datang, tapi saya yakin dia adalah bagian dari rencana Allah untuk melindungi saya. Sejak saat itu, Rina menjadi simbol keberanian dan keimanan di desanya. Ia memutuskan untuk tidak kembali menjadi TKW, melainkan memulai usaha kecil di desanya untuk membantu keluarganya. Pengalaman pahit yang ia lalui menjadi pelajaran berharga yang ia ceritakan kepada siapapun yang membutuhkannya. Adapun ular besar itu, meskipun tidak pernah muncul lagi, tetap hidup dalam cerita rakyat di desanya. Banyak yang percaya bahwa ular itu adalah penjaga dari leluhur Rina, sebuah simbol perlindungan yang melampaui batas logika manusia. Hidup Rina kembali berjalan normal, tetapi ia tahu, pengalaman itu telah mengubahnya selamanya. Ia belajar bahwa kebenaran, meskipun sering diuji, akan selalu menang, dan di balik semua itu ada kekuatan ilahi yang selalu menjaga. Hidup adalah perjalanan penuh ujian, tetapi selama kita percaya dan tetap berdoa, Allah akan selalu menunjukkan jalan keluar, kata Rina kepada dirinya sendiri, setiap kali ia mengingat cobaan yang telah dilaluinya. Dan begitulah kisah seorang TKW yang difitnah, tetapi selamat berkat perlindungan yang luar biasa, menjadi legenda yang menginspirasi banyak orang. Terima kasih sudah menyaksikan kisah ini sampai akhir. Cerita ini mengajarkan kita tentang kekuatan iman, keberanian menghadapi cobaan, dan keadilan yang akan selalu terungkap pada waktunya. Tidak peduli seberapa berat ujian yang kita hadapi, percaya dan berserah kepada Allah adalah kunci untuk melewatinya. Jika Anda merasa terinspirasi dengan kisah ini, jangan lupa untuk memberikan like sebagai bentuk dukungan. Subscribe channel ini agar Anda tidak ketinggalan cerita-cerita penuh hikmah lainnya, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Kami juga ingin mendengar pendapat Anda. Silakan tuliskan komentar di bawah, dari kota mana Anda menonton, dan apa pelajaran yang Anda ambil dari kisah ini. Jangan lupa bagikan cerita ini kepada teman dan keluarga Anda, karena siapa tahu kisah ini bisa menjadi motivasi bagi mereka yang sedang menghadapi kesulitan. Sholawat serta salam kita panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW. Sampai bertemu di cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.